video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-7, yaitu tentang bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu pengertian bisnis model kanvas atau BMC. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan komposisi nilai perusahaan. Bisnis model kanvas terdiri 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. 9 blok tersebut antara lain yang pertama, value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon konsumer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon konsumer. Yang kedua yaitu consumer segment. Dalam bisnis, konsumer menjadi salah satu komponen penting dari konsumer. Suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmen konsumer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value. Yang ketiga, channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada konsumer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada konsumer sesuai segmen yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, consumer relationship. Di dalam lingkungan ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar konsumer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Yang kelima yaitu key aktivitas. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dalam key aktivitas. Key aktivitas juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberikan perhatian lebih oleh perusahaan. Yang keenam yaitu key resource. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key aktivitas yang akan dijalankan. Perusahaan dapat mengisi sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang ketujuh, key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik konsumer maupun pemasok bahan utama. Untuk melancarkan relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key resources dapat diisi dengan pihak-pihak di mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk menggapai tujuan. Yang kedelapan yaitu revenue stream. Menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Yang kesembilan, cost struktur. Cost struktur meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah dijalankan. Tujuan pembuatan bisnis model kanvas. Pembuatan bisnis model ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis, menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalankan dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, manfaat bisnis model kanvas.
Terdapat beberapa macam bisnis modal kanvas atau BMC bagi perusahaan. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan